Narapidana Massal Keluarga Besar Theravada Indonesia Kabupaten Lombok Utara, Minggu 10 September 2023, Wihara Dhamawinaya Karangpanasan sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Kedua, penyalaan lilin dan dupa. Ketiga, puja bakti. Keempat, permohonan Dhamma Desana. Kelima, persembahan sarana patidana. Keenam, pelimpahan jasa. Ketujuh, penutup. Kedelapan, foto bersama. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita beranjak ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Kita buka dengan parita wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Acara Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supati panno bhagavato sawaka sanggo. Sanggang namami. Iya mamako mayang Bhagawantang sarananggata udisa pabajitayo no Bhagawa sataya saca mayang Bhagavato Dhammang rocema imehi sakare hitang Bhagawantang sasa dhammang sasawaka sanggang abhipujayama. Silena sugading yanti silena boga sambada. Silena nibuting yanti tasma silang wisodaye. Amma bante sadu sadu sadu. Tamanggalang wipati pati bahaya sabah sampati sidia sabar paya winasaya paritang brutamanggalang wipati pati bahaya sabah sampati sidia sabaroga winasaya paritang brutamanggalang arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa.
Andamayang saranagamana pathang bahanamasi Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami Andamayang Buddhanusattinayang karomasi Bhagava arahang samma sambuddho Vijjacarana sampanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sarate satta dewa manusanang buddho bhagawa Andamayang Dhammanusattinayang karomasi Bhagavata Dhammo sanditthiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang vedita vinyohi Andamayang Sangganusattinayang karomasi Bhagavato sawaka sanggo Ujo patipanno Bhagavato sawaka sanggo Nyaya patipanno Bhagavato sawaka sanggo Savici patipanno Bhagavato sawaka sanggo Yadidang catari purisa yugani atta purisa puggala esa bhagavato sawaka sanggo ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaneyo anuttarang punya ketang lokasa ayan cako dakina dinang sanggami supatitita digaratan hitayasa tanaso upakapati ti. Persembahan yang telah dihaturkan ini yang disajikan dengan baik kepada sangga akan segera bermanfaat bagi mendiang itu di sepanjang waktu yang lama. Anggota sangga yang saya hormati, yang luhur para samanera,
para romo, pandita, upacarika, segenap pengurus Magabudi Kabupaten Lombok Utara, ibu-ibu Wandani, juga segenap pengurus Wandani Lombok Utara, Minggu 10 September tahun 2023 di Wihara Dhamawinaya Tanjung Lombok Utara ini. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Suki Hontu Namo Buddhaya. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Sang Tiratana Buddha Dhamma Sangha karena berkah, kesehatan, kesempatan, kemampuan, dan yang terutama keyakinan kita untuk berbuat baik pada momen kesempatan Patidana Masal ini, sehingga kita semua bisa berkumpul berada di sini untuk melakukan Patidana. Seperti yang kita saksikan, kegiatan ini diprakarsai oleh KBTI Keluarga Besar Theravada Lombok Utara. Sejak diadakannya rapat kurang lebih 1 bulan yang lalu, yang kebetulan kami menghadiri, selain untuk mencanangkan kegiatan-kegiatan massal untuk mempererat hubungan antar umat, hubungan lembaga majelis dengan umat, juga antar lembaga ini, yaitu Sangga Magabudi Wandani Patria, maka kegiatan-kegiatan harus dilakukan, dan salah satunya adalah kegiatan massal ini. Sampai akhirnya rapat itu selesai dan sedianya akan dilakukan rapat persiapan berikutnya. Rapat persiapan berikutnya sedianya dilakukan 2 hari lalu, tetapi tidak banyak yang hadir, dan setahu saya tidak jadi rapat. Tetapi akhirnya kegiatan ini tetap berjalan, terlaksana dengan kondisi seadanya. Pasti ada beberapa kekurangan, ada beberapa hal yang perlu ditinjau, diperbaiki. Biasanya kalau Patidana juga ada disiapkan benang, ya, benang dari persembahan-persembahan yang diikatkan. Pertama altar, ya, ada rupang Buddha diikatkan ke persembahan, lalu benang tersebut kemudian dipegang oleh para bante samanera yang membaca parita, tapi itu tidak ada. Kemudian juga, ya ini jadi pelajaran, ya. Saya tidak bermaksud menyudutkan, tetapi jadi pelajaran ke depan. Kenapa? Seperti yang Romo, Bapak, Ibu lihat di altar persembahan, di ujungnya ada tembok poster Patidana Massal, ada foto saya dan Bante Upasilo. Orang melihat yang di Patidana ini Bante Saca dan Bante Upasilo ini. Poster itu benar, tidak salah, tetapi salahnya naruhnya di situ. Di depannya ada persembahan dan ada altarnya. Kalau ditempelkannya di depan sebagai pemberitahuan mungkin, ya. Kalau di situ kan, ya terima kasih juga saya disembayangin. Semoga kami ini panjang umur, sehat, sejahtera, bahagia.
Jadi sebelum meninggal saja sudah disembayangin ya. Terima kasih ya panitia ya. Ya, ini masukan ya. Dan tepatnya di situ kalau mungkin membuat posternya atau rencana membuat posternya kita diberitahu, kita mungkin bisa mengusulkan di situ ada Bante Silaguto almarhum, ada Bante Adi Jayo ya, yang ya sekalian ini menginfokan kepada pengurus Magabudi Wandani Patria bahwa tanggal 16 Oktober akan ada peringatan 1 tahun mendiang Bante Silaguto dan mendiang Bante Adi Jayo, yang akan dihadiri oleh Bante Sadawiro Mahatera. Nah, berkenaan dengan jamnya apakah pagi, sore atau malam belum pasti ya, nanti dikabari menyusul. Yang pasti tanggal 16 Patidana untuk mendiang juga. Ya, jadi nanti yang hadir Bante Sadawiro Mahatera dan beberapa umat dari Jakarta. Kita tidak mengundang semua mungkin ya, tidak seperti pada saat acara serah terima abu mendiang, tetapi ya mungkin seperti ini, mungkin lebih banyak, tapi tidak mengundang semua umat, hanya perwakilan wihara-wihara, perwakilan KBTI yang sekalian pada saat ini saya sampaikan. Semoga nanti ada waktu luang untuk hadir. Ya, tentu juga kegiatan ini perlu ada evaluasi ya, karena ya seingat saya mungkin ini Patidana massal KBTI pertama ya. Saya tidak tahu apakah sudah pernah, tapi ya saya melihat niat positifnya bagus ya. Meskipun ada pro kontra, ada beberapa anggota KBTI yang tidak hadir ya. Karena ini masukan juga buat pengurus ya. Memang di satu sisi ya, mohon maaf ya, ini saya sampaikan di sini, saudara Upacarika ya, Upacarika Surdi ini memang aktif ya, aktif dan itu positif ya. Tetapi memang pro kontranya ada, kadang-kadang yang tidak setuju. Masa Surdi terus dari zaman dulu, dari zaman Patria, kemudian Magabudi, kalau bisa katanya Surdi juga nangani Wandani, tapi kebetulan Surdi kan bukan perempuan. Karena memang bagus, aktif, tetapi di satu sisi ada tidak regenerasi yang lain. Kalau tidak ada Surdi, vakum lagi, ini juga masalah ya. Kita ingin mungkin regenerasi yang lain supaya yang lain bisa tampil juga, yang lain punya kesempatan berbuat baik, tapi yang lain ini tidak muncul, itu persoalan. Nah, tetapi untuk ke depan kita ingin terus lebih baik dan lebih baik. Ya, bahwasanya terjadinya kegiatan ini, Patidana massal ini harus kita syukuri ya. Ini adalah momen event pertemuan kita, sekaligus juga bersama-sama kita melakukan kebajikan ya. Apalagi sebentar kita ya, umat Buddha Lombok Utara pasti tidak asing ada Muja Bage Sari ya kan, itu juga Patidana ya. Jadi kalau di tempat-tempat leluhur kita juga melakukan Patidana, di wihara juga perlu kita melakukan Patidana. Kita tahu ya bahwa leluhur kita itu senangnya ya, zaman dulu itu kan belum kenal parita ya. Jadi taunya mungkin kalau dengar suara gong itu senang gitu kan. Kita maunya leluhur itu senang. Sehingga dengan senang kita ngundang untuk bermudita cita, berbuat baik, kita melakukan pelimpahan jasa. Jadi beda tiap zaman ada orangnya,
tiap orang ada zamannya. Zamannya leluhur kita itu zamannya gamelan-gamelan, zamannya mungkin tradisi seperti itu. Nah, tetapi setelah itu kan yang meninggal juga pasca leluhur-leluhur kita yang setelah belajar parita juga banyak, ya. Dan untuk mereka kita perlu juga melakukan patidana seperti ini. Kalau kemudian ke depan kita kemas lebih baik dan lebih baik lagi, ya, kita organize dengan profesional, dengan lebih struktur, lebih rapi. Bagus juga kalau mengundang pembicara atau dhamma desananya yang lebih fresh lah. Jangan bantai saja lagi, ya. Apalagi ini udah ada tanda-tanda disembayangin ini. Kok ibu ketawanya? Kalau tanda-tandanya disembayangin seperti ini, nah ibu yang jawab ya. Jadi harus ada pengganti ini ya. Ya makanya perlu yang fresh. Tidak disengaja, ya. Tapi diniatkan ya, tidak disengaja. Ya. Para Romo, Bapak Ibu, Saudara-saudari, tadi saya mengutip Tiro Kuda Sutta, ya. Sebetulnya sutta yang harus kita bacakan, yang harus kita ingat, yang harus kita renungkan pada saat patidana. Ini harusnya tidak ketinggalan. Makanya ya, kalau patidana hari ini banyak kekurangan, nanti poin-poin seperti yang saya sampaikan tadi, termasuk juga Tiro Kuda Sutta ini harus kita bacakan dan harus kita resapi maknanya, artinya. Bahwasanya ya ada anggota keluarga kita, leluhur-leluhur kita, ya, yang menanti jasa, menanti uluran kebajikan dari keluarganya yang masih hidup. Kalau leluhur kita, orang tua kita sering mengatakan, oh leluhur toloka ita laun uli ang ba desa beli leng uli nih, ya. Engkau kenyakata kuti arah rezeki nih ruantang gua sila pada datang inumengan, nah kan kutu, ya. Nah, persoalannya adalah dimensi kehidupan mereka tidak sama dengan kita. Kalau yang kita undang inumengan itu adalah makhluk yang punya badan, ya, catatannya sekali lagi, yang punya badan pasti inumengan berlaku. Tetapi kalau dimensi tubuh mereka tidak seperti kita, inumengannya tidak berfungsi. Karena ada makhluk-makhluk itu yang menanti jasa itu bukan makanan minuman padat ini yang dimakan, tetapi keluarganya yang mengingat mereka. Keluarganya yang mengingat mereka, lalu mereka merasa senang, merasa gembira, merasa bahagia. Itulah yang sebetul-betulnya mereka tunggu, yang sebenar-benarnya mereka nanti. Inilah yang dikatakan jenis makhluk atau peta para datu pajiwika peta. Makhluk-makhluk yang menanti jasa kebajikan dari sanak keluarganya yang masih ada di alam manusia ini. Makanya mereka bersedih kalau ada anggota keluarganya yang tidak ingat mereka. Ketika anggota keluarganya berpesta pora, makan minum dengan makanan yang melimpah. Coba baca Tiro Kuda Sutta, tidak ada yang mengingat mereka. Mereka bersedih. Ya, bau meling dan
tahun tenengah kuteling meling kaya. Jadi ngingetang kami nih, kami jadi pekara, kami jadi beleang, kami jadi didik ya, sampai engka cia ruang, nyangka lupa angkon kami. Nah, kuteling meroroh. Dek puma nampu menangis, dek bos si keniru aja menangis aja. Dan itu kita baca di dalam Tiro Kuda Sutta. Mereka datang ke rumah mereka. Ini mun masih ingat balik. Mereka datang ke rumah mereka yang lama. Sebab banyak rumah itu dibangun mereka. Anak cucunya itu bukan mereka yang bangun. Mereka hanya melanjutkan. Mereka hanya meneruskan. Karena mereka ingat perjuangan mereka, bagaimana mengupayakan rumah itu, berjuang, membanting tulang, memeras keringat sampai akhirnya rumah itu terbangun. Mereka bisa datang lagi ke rumah itu. Lalu mereka konon katanya berdiri di balik pintu. Mun bahasa nita nggak mengindih di balik pintu, di balik jendela. Kadang-kadang ada yang bisa lihat, tapi yang lihatnya ini salahnya jadi takut. Ih, deh kebani. Padahal no toloka mesa datang, leluhur mesa datang. Coba kumbi perasaan ita datang tiba balen ita silai, anak jari ita, bayi balo ita si jari tunggu engka, ita datengin nyahan takut. Bahkan siohong ita atau gua antau si aran tim pemburu hantu toloka aman sioka. Nah kan beda penanganan ita dari umat Buddha. Kita melimpahkan jasa karena yang datang kepada kita, yang kita temui itu pasti ada hubungan karma dengan kita. Antara ita dan toloka ita, antara ita dan polong renten ita, antara ita dan leluhur ita, pasti ada hubungan karma. Jadi ini yang masih ingat rumahnya. Bagaimana kalau yang tidak ingat rumahnya? Makanya di dalam sutta ini dikatakan yang tidak ingat rumahnya hanya berdiri di perempatan jalan, hanya berdiri di pertigaan jalan, berdiri di bawah pohon. Karena dientuang tahu rumah ngampo, dientau bali ngampo, dia tole nguli. Leluhur ita silek jadi bangun balen ita, ternyata bali yang engka diengkutu ampo, bu si gempa kan, engka lain roh bali, oh disu balengku cati, dikeselewah. Akhirnya apa? Nggak mengindih okon perempatan jalan, mengindih kon pertigaan jalan. Apa maksudnya mengindih? Menunggu. Mereka menanti, mungkin ada anggota keluarganya yang ingat mereka, mungkin ada yang lewat, mungkin harak jari gita, mungkin harak jari pesila, itu bale nepi, itu keluarga nepi. Nah sayangnya banyak yang tidak bisa melihat, sayangnya banyak yang tidak mengetahui, bahkan cenderung takut kalau didatangi. Padahal kalau didatangi itu kesempatan kita berbuat baik. Tanpa didatangin pun sebisa mungkin secara rutin kita melakukan patidana. Tidak harus yang besar, tidak harus sampai, mohon maaf, sampai jual kebun, bangket, jual sampingnya, apalagi sampai mengotang. Patidana untuk mengotang. Apa yang leluhur kita lamun tuang patidana untuk mengotang? Di mengotang jadi. Bahasa lenek. Ya. Mau patidana aja berutang katanya. Bagaimana ini? Nah, jadi ini. Jadi ingat, saya menyampaikan di depan jenis peta yang merupakan sanak keluarga kita yang sedang menanti jasa, namanya Paradatu Pajiwika Peta. Ini jenis peta satu di antara 4 jenis peta. Lalu apa jenis peta yang lain, Bante? Jenis peta yang kedua namanya Kupapipasika. Ini adalah
jenis peta yang hidup dari atau berlangsungnya hidup dari makanan dan minuman. Nah, ini jenis peta yang dia di mana ada sesajian, di mana ada makanan orang taruh. Apa sebab makhluk-makhluk peta ini lahir di sini? Kalau jenis peta yang pertama karena kemelekatan. Makanya dikatakan leluhur kita, keluarga kita, ya, kalau kemelekatannya kuat, mereka balik lagi ke rumah. Ada kalanya ada yang melihat, misalnya nih, kok masih tokol kon kursi konang demen tokol lain no, marak ruang itu atau gita ke itu, bisa jadi melekat sama kursinya, melekat sama rumahnya, melekat sama kamarnya, melekat sama, pokoknya apapun yang dia lekati lahir di alam itu, dan dia akan menunggui sampai habis karmanya lahir sebagai peta. Ya, makanya yang melekat ini perlu pelimpahan jasa anggota keluarganya yang masih hidup. Lalu yang kedua, karena keserakahan, ya. Jadi makan minum akhirnya keserakahannya itu menyebabkan dia lahir di alam peta. Yang dicari adalah makan minum, pokoknya tidak berpikir yang lain. Nah, ini jenis peta yang kedua yang tadi dikatakan, ya, kupa pipa sika. Nah, jenis peta yang ketiga, nija mantan hita, ini yang selalu kepanasan. Kenapa peta ini lahir di sini? Karena dia terus mengembangkan kebencian. Kalau orang penuh kebencian, kalau kita penuh kebencian, hidup kita ini tidak ada sejuk-sejuknya. Selalu merasa panas, kepalanya panas, hatinya panas, pikirannya panas. Melihat orang itu tidak suka, bawaannya dendam, benci, iri hati. Hati-hati, lahir di alam peta juga, namanya nija matan hita, peta. Nah, lalu peta yang terakhir, kala kancika, ini adalah peta sejenis asura. Ini lahir karena ketidaktahuan, karena kebodohan, ya. Memang bentuknya seperti asura, besar, ya, tetapi karena kebodohan dia lahir di alam itu. Nah, jadi ini gambaran singkat jenis-jenis peta. Tetapi yang hanya bisa ditolong adalah peta jenis pertama, ya, yaitu parijiwika peta, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kegiatan ini harus terus kita kondisikan, harus kita dukung. Tetapi mohon kepada panitia supaya kegiatan ini menimbulkan antusias, menimbulkan semangat, menimbulkan kepercayaan, ya. Dipastikan bahwa apapun jenis kegiatan ini supaya transparan dan kelanjutannya apa, ya. Kadang-kadang, ya, ini saya mengambil analogi gini. Zaman sekarang ini kita agak mudah, khususnya di Lombok, ya. Agak mudahnya apa? Karena kita mengalami gempa, ya, pasca gempa, kemudian kita menggalang dana. Karena orang simpati, karena orang merasa kasihan kondisi kita pasca gempa, baik rumah maupun rumah ibadah kita rusak. Lalu kita menggalang dana. Ya kan, pasca gempa agak mudah kan, banyak orang bantu kan, ya. Nah, kita kemudian pertama kita transparan nih, siapa yang dana, siapa yang dana, siapa yang dana. Itu bagus. Tetapi maksud saya ada kelanjutannya. Dana itu dipakai beli apa, fungsinya apa, lalu bentuknya apa, itu juga harus kita laporkan, ya. Jangan kita hanya melaporkan dana masuk, dana keluarnya tidak, sisanya berapa, lalu jadinya apa. Nah, ini yang membuat akhirnya orang jadi tidak antusias, tidak semangat lagi. Karena memang dia transparan di awal, transparan masuknya, tetapi tidak transparan keluarnya. Nah, ini yang menimbulkan akhirnya keraguan. Dan kasihan
wihara yang belum jadi, kena korban. Korbannya apa? Akhirnya tidak dipercaya karena yang dulu-dulu ini tidak transparan. Nah, kami mohon maaf bukan melebih-lebihkan, di Wihara Buddha Wangsa berusaha transparan, profesional. Tidak ada umat yang tidak tahu berapa jumlah kas, berapa yang masuk, berapa yang keluar, digunakan untuk apa. Semua harus tahu. Ya, seperti di sini juga kita mulai kondisikan ya, karena mungkin mohon maaf dulu Bante Sila almarhum nyari dana sendiri, akhirnya yang dikenal, yang maksudnya diberitahu hanya orang-orang tertentu yang dipercayai. Dan kalau tidak dibiasakan untuk transparan, laporan ini, laporan itu, ya mungkin karena tidak dibiasakan dari dulu. Tetapi mari kita belajar lebih baik. Kenapa? Ya kan bare memang kita meta dana mesa, tetapi pada saat nanti kita butuh umat gotong royong, kakek gotong royong, pas kita butuh laku tahu umat datang gotong royong, pas umat butuh mele tuang dana, umat dientuang. Nah ini kan tidak sama-sama mendukung. Ya marilah kita sama-sama mendukung, sama-sama transparan, sama-sama terbuka. Zaman sekarang sudah terbuka. Saya sering terinspirasi dengan, mohon maaf kalau Jumat ada informasi di masjid, kas hari ini sekian dibacakan, ya dana yang sudah terpakai segini, bahkan disebut siapa-siapa yang dana. Nggak apa-apa, memotivasi orang berbuat baik ya. Nah jadi maksudnya kita terbuka apa adanya. Memang masalahnya sekarang beda dengan dulu. Zaman dulu itu ya wihara kita sederhana, tidak ada bantuan dari luar, mungkin swadaya kita saja ya, sehingga kita tidak perlu transparan keluar. Nah sekarang karena kita mengumpulkan dana dari luar, dari medsos, selain kita harus tanggung jawab ke medsos, juga harus tanggung jawab ke banyak pihak. Ini untuk kebaikan kita ya, untuk kebaikan kami biku pembina, karena ujung-ujungnya juga kami yang sering mendapat curhatan umat di luar itu. Konon katanya di Lombok ini gini-gini, tidak transparan ya, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita mau jujur, di Lombok ini hanya 1-2 yang kena ya. Di Jawa jauh lebih banyak. Kalau di Lombok ini rata-rata wihara-wihara itu kan umatnya minimal 50 kakak. Jadi wajar ada satu wihara. Di Jawa ada yang cuma 9 kakak ya, tetapi bikin RAB wiharanya miliaran ya, akhirnya giro. Nah itu yang dikatakan giro itu. Tahu giro Bapak Ibu? Bagi loro, loro itu 2. Nah antara yang galang dana dengan yang menerima dana bagi 2. Repotnya lagi yang menerima dana ini bagi 2 lagi, pengurus dengan bangunan. Makanya ada bangunan yang nggak jadi-jadi karena giro juga ya, giro kuadrat namanya itu ya. Nah di satu sisi memang saduno bande biku sanggo imani mata bhagatani sapariwarani patigahatu mata bhitu adinanja amaga jewa digarantang idaya sukaya. Bante, kami mempersembahkan mata kapata beserta dengan perlengkapan lainnya kepada Biku Sangga sebagaimana kami utarakan. Semoga Biku Sangga berkenan menerima persembahan kami demi kesejahteraan dan kebahagiaan para leluhur seperti ayah, ibu, dan lain, serta bagi kami untuk selama-lamanya. Sadhu.
melimpahkan jasa kebajikan. Semoga turut berbahagia, bebas dari segala derita, hingga akhirnya mencapai nirwana. Hingga akhirnya mencapai nirwana. Jadi EP langsung ke dalam angan EP, baik si nulengai maupun si D. Jadi iringan paritang kami ini si jari iring parita pelimpahan jasa. Jadi EP niatang dalam angan, semoga jasa kebajikannya melimpah tiba ya mendiang sebutang yang semoga berbahagia. Yata wariwaha pura pari purenti sagarang iwa mewa ito dinang pitanang upakapati icitang patitang tumahang kipamewa samijatu sabi purentu sangkapa cando panak raso yata manitjo tiraso yata sabidio wiwan dosa barogo wina satu mate bawa gandara yosuki digayogo bawa abiwandana selesane jangkundam bacayino jataron dhammawa dan diayuhano sukang barang cakoda kina dina sanggami supati titang digaratang hitayasan tanah sopakapati sonyati dhammo cahaya midasito petanang puja cakata ulara balanca bikuna manupadinang tumei panyambasudang anapakan tidang wonyatinang odu sukita undunya tayo tidang wonyatinang odu sukita undunya tayo tidang wonyatinang odu sukita undunya tayo bawatu sabah manggalang rakandu sabah dewata sabah budanu bawena sada soti bawantu te bawatu sabah manggalang rakandu sabah dewata sabah dhammanu bawena sada soti bawantu te bawatu sabah manggalang rakandu sabah dewata sabah sanggano bawenan sada soti bawantu te. Arahang sama sambuddho bhagawan Arahang sama sambuddho bhagawan Buddhang bhagawantang abiwademi Buddhang bhagawantang abiwademi Swakato bhagavata dhammo
Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Sanggang namami. Bersama-sama kita mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sukhi hontu namo buddhaya. Wandami bante. Cataru Dhamma wadanti ayu wanu sukang balang.